Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alim. Wassalatu ala Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi bil khairi wal hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Iman beserta pengurus dan jajarannya. Yang sama-sama kita hormati aparatur pemerintah dan juga jamaah santriwati yang senantiasa mudah-mudahan dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Syukur keindah puji dan megah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semua datang dicurahkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah atas izin Allah, ketetapan Allah, kesempatan ini kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu ibadah sholat subuh kita dengan berjamaah, dengan wiridan, dan dilanjutkan juga dengan kajian taklim. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dalam kesempatan ini tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kesempatan umur kepada kita, sehingga tentunya di kesempatan ini, di tengah-tengah kita juga sedang berbahagia. Kenapa berbahagia? Karena kesempatan ini kita diingatkan dengan momen yang bersejarah, yaitu ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi kalau ada bahasa santri, mas santri yang cinta NKRI, gitu ya. Masya Allah. Kesempatan ini tentunya tiada kata yang lebih indah selain kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah kemerdekaan yang tentunya kesempatan ini kita bisa raih. Yang mudah-mudahan hari ini kemerdekaan tentu sulit, susah, dan payah, bahkan juga diraih dengan darah. Namun tentu kesempatan ini mudah-mudahan untuk menghargai, untuk mengenang, ya kita melanjutkan estafet perjuangan kemerdekaan kita. Kalaulah santri, maka perjuangannya tidak lain dan tidak bukan adalah belajar. Kalaulah kita sebagai kepala rumah tangga, tidak lain dan tidak bukan kita menjadi kepala rumah tangga. Kita sebagai imam di keluarga kita melanjutkan tentunya estafet dakwah kita, thariqatul insan, perjalanan manusia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan ini insyaallah mengambil tema belajar manajemennya ulama. Jadi ketika kita hari ini refleksi terhadap
pahlawan-pahlawan kita yang memang gugur di medan perang memperjuangkan kemerdekaan RI, maka sesungguhnya kalau kita melihat ada peran yang boleh jadi tidak boleh dilupakan, yaitu perannya para ulama. Jadi perannya para ulama, perannya para alim itu sangat besar. Ketika para ulama menyampaikan jihad, maka semuanya sudah pasti berjihad. Karena sami'na wa ta'na kepada gurunya. Apa kaitannya dengan kitab Ta'limul Muta'alim? Jadi kesempatan ini kita refleksi bahwa kitab Ta'lim ini zamannya Syekh Az-Zarnuji dengan penelitiannya, dengan hasil buah karya yang fenomenal, menciptakan satu kitab yang namanya kitab Ta'limul Muta'alim, belajar dan mengajar. Justru dari belajar dan mengajar ini timbul rasa cinta terhadap tanah air, timbul rasa cinta terhadap ilmu, timbul rasa cinta kepada guru. Kan begitu ya, Pak? Ya, santri ya. Jadi dengan belajar kemudian tumbuh, apa tumbuh? Berkembang, bukan tumbuh bersemi cinta gitu ya, bukan. Tapi dengan belajar akan tumbuh. Kalau kita tidak pernah belajar, maka gersang, gabut bahasa santrinya. Gabut. Nah, jadi dengan belajar maka akan tumbuh. Ya. Karena kan orang yang belajar min riyadil jannah, taman-tamannya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman nggak berasa aja kita sedang ada di taman-tamannya Allah. Ya. Walaupun mungkin hanya seteguk air, padahal ini sebetulnya kita sedang berada di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala secara hakikatnya. Ini suaranya jelas? Jelas ya? Ya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ada pertanyaan, apakah Syekh Az-Zarnuji ketika mengarang kitab masihkah cocok dengan zaman yang sekarang, kan gitu. Kalau kita belajar manajemennya ulama, apakah masih cocok dan masih relevan ketika kita pakai Ta'limul Muta'alim ke zaman yang sekarang, kan gitu. Bagaimana teori dan prakteknya dalam belajar? Ya, tentu kalau kita memahami kajian ilmiah kan gitu, artinya perlu riset kan gitu. Namun kalau kita lihat bagaimana tentunya belajar manajemennya ulama, bagaimana ulama itu ketika belajar, ya, tentu ulama tidak lepas daripada karya. Nah sekarang saya mau tanya ke jamaah sekalian, sudahkah kita punya karya? Sudah apa? Pak karya. Ibunya ibu karya. Sudahkah kita melahirkan karya? Artinya sudahkah kita menghasilkan? Ya. Kalau kita hari ini mungkin menyampaikan yang isi taklim, Ustaz Dasib, yang isi taklim pakai ujang durian, mungkin lama kelamaan seiring dengan waktu berjalan umur kita tidak panjang, ada batas waktunya. Ya, seiring bergulir silih berganti, hari ini boleh saya yang menyampaikan, tapi boleh jadi besok di antara kita yang menyampaikan, kan gitu ya. Hari ini boleh jadi kalau saya dipanggilnya di pesantren Pak saja. Gitu ya. Jadi boleh jadi hari ini saya yang menyampaikan kitab Ta'lim, ya, tapi boleh jadi mungkin 10 tahun, 20 tahun ke depan boleh jadi di antara kita yang akan menyampaikan estafet dakwah perjuangan yang ulama. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka perlu belajar manajemennya ulama dalam belajar, keberhasilan ulama dalam mengajarkan.
Bagaimana ketika Kiai Haji Hashim Asy'ari memiliki guru-guru, ya, tentu memiliki manajemen. Ya, bagaimana dia cara belajarnya? Bagaimana dia cara memanage dalam belajar ilmunya? Sehingga lahirlah yang namanya organisasi Nahdlatul Ulama. Bagaimana tentunya organisasi-organisasi yang lain tidak mungkin bisa melahirkan, ya, dan memiliki karya kalau tidak dimanage, kalau tidak memiliki ilmu dalam belajarnya. Bisa dipahami ya, ya Mas ya. Maka kalau hari ini DKM menyampaikan hari ini belajar takdim, hari ini belajar naswa'i, hari ini belajar Quratul Uyun katanya. Quratul Ain, kalau di sini bukan Quratul Uyun, Quratul Ain. Ya. Kalau Quratul Uyun kitabnya dewasa. Ya, kalau Quratul Ain apa? Nanti ditanyakan kepada yang sedang ngaji. Nah, jadi belajar. Sehingga ketika belajar apa saja yang dibutuhkan ketika belajar, kan gitu. Ya, kalau soal manajemennya kita, kalau misalkan di pabrik sudah tidak asing lagi karena kesehariannya di pabrik kan gitu. Manajemen gitu ya. Artinya bagaimana seni mengatur ya dari sisi waktunya, dari sisi belajarnya, dari sisi mutolaahnya, dari sisi murojaahnya dan yang lainnya, kan gitu ya. Jadi tidak ada salahnya ketika hari ini saya menyampaikan, boleh jadi saya juga sebelum menyampaikan mutolaah dulu, menelaah lagi, kan gitu ya. Ketika menyampaikan adakah yang keliru, adakah yang salah, kan gitu, dikoreksi kembali. Bahkan ketika dalam penyampaian kemarin saya menyampaikan kepada santri, jadi karena ada oleh-oleh ya, jadi jangan sampai kita juga sebagai guru terjebak ketika murid hanya menyampaikan paham, padahal pahamnya ingin cepat selesai. Sudah paham? Oh, kalau sudah paham kita tutup, kan gitu ya. Artinya ada sini bagaimana manajemen yang para ulama ya dalam belajar, keberhasilannya dalam menuntut ilmu. Tentu kalau kita hari ini apakah metode pembelajaran yang terbaik itu bagaimana? Ya tentu metode pembelajaran yang terbaik adalah metode pembelajaran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilhamal malaikatil muqarrabin, termasuk juga bimbingan Allah melalui perantaraan malaikat Jibril kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu manajemen terbaiknya. Ya, kita lihat yuk manajemen terbaiknya baginda Nabi. Yang pertama tentu berupa wahyu, langsung hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata bimbingannya dari Allah Subhanahu wa taala ketika berupa Al-Qur'an itu pun secara berangsur-angsur. Tidak langsung simsalabim. Tidak langsung bisa. Ya. Padahal bagi Allah tidak sulit memahamkan baginda Nabi. Betul nggak? Apa sulitnya memahamkan baginda Nabi? Ketika Allah berkehendak. Tapi tentu ada seninya, ada manajemennya. Bagaimana untuk menguatkan ilmu. Ya, bisa dipahami saya. Nah, timbul pertanyaan, ketika hari ini belajar gimana metode belajarnya? Kan gitu ya. Kurikulum dari zaman kita sekolah sampai dengan sekarang apa? Berganti kan? Nah, maka ada satu pertemuan, ya iklan. Ini dingin ya. Jadi bahwa kita yakini metode cara pembelajaran yang terbaik adalah metode pembelajaran Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada baginda. Sudah. Metode terbaik itu. Jadi tidak ada metode yang terbaik kecuali adalah metode yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah. Ya.
Bisa dipahami bisa? Insya Allah. Nah, sekarang tergantung kepada kitanya bagaimana memahami Al-Quran, memahami sunnahnya. Saya sering menyampaikan kepada santri, ketika proses manajemen Quran saja, karena Al-Quran sebagai pedoman, karena petunjuk kita, tentu ketika turun dari baginda Nabi itu menyampaikannya sama, tidak langsung berupa buku, tapi proses yang panjang, sehingga terkenal sekretarisnya Zaid bin Sabit. Kemudian ketika kecemasan para hufaz, para hafiz Quran meninggal, kemudian mulai dibukukan. Maka bid'ah zaman Nabi, ya itulah pembukaan Al-Quran. Kan gitu ya. Jadi tidak ada di zaman Nabi membukukan Al-Quran kan gitu. Nah, tapi ini harus dipahami dulu ya, jangan lihat langsung bid'ahnya ya. Insya Allah ketua DKM sudah paham. Nah, jadi bagaimana manajemennya? Ketika Al-Quran turun sebagai pedoman, metode pembelajarannya itu tidak langsung dibukukan, tapi ternyata dipahami dulu dari sisi dimasukkan dalam sisi kolbunya, kemudian ditulis berserakan, kemudian baru dikumpulkan. Ya, terkenal Ra'sam Usman, tulisan Sayyidina Usman. Ya. Nanti ada sesi kita tanya santri, dia bisa nggak halaman berapa, juz sekian ya. Itu metode, itu cara. Ya walaupun saya bukan ustadz di Hidayat, tapi tetap saya mau ustadz ya. Tapi insya Allah nanti di sesi akhir kita tanya metode pembelajaran. Nah, bagaimana tentunya ketika Quran turun, itu perjalanannya tidak langsung dibukukan. Setelah dibukukan, apakah itu lengkap dengan baris titiknya? Belum. Ya, Quran itu ketika dibukukan belum ada titiknya. Ketika ba sama ta, kita nggak tahu itu mana yang ba, mana yang ta, karena tidak ada titiknya. Nah, inilah peran ulama, inilah peran salafus soleh, hadir untuk ilmu. Apa? Ilmu bagaimana untuk memberikan titik, kan gitu. Nah, manajemen ulama itu, ya, salafus soleh hadir sehingga ada titiknya, ada ba titiknya di bawah, ada ta titiknya di atas dua, kan gitu. Nah, itu tidak lepas dari bagaimana manajemennya, ilmunya para salafus soleh. Kemudian setelah titik apakah cukup? Enggak, karena masih tidak ada baris. Hadir kembali para ulama salafus soleh untuk memberikan baris. Bisa dipahami ya? Nah. Kemudian setelah baris gimana? Masih ulama terus belajar bagaimana caranya untuk bisa memberikan tafsiran terhadap Al-Qur'annya. Nah, pertanyaannya, ketika Al-Quran tidak ada wujudnya, kita hafal? Enggak. Kemudian ketika sudah hadir Al-Qurannya tanpa baris, kita bisa? Belum. Kemudian ketika sudah dikasih titik, kita bisa? Belum juga. Ketika dikasih baris, sudah bisa? Masih belum juga. Kan gitu ya? Nah, itu ulama telah menyampaikan dan ada ilmu manajemennya bagaimana sedemikian rupa menghadirkan ya yang sebuah karyanya sampai dengan hari ini kita pelajari. Ya, jadi hari ini kita mah tinggal belajar. Kan gitu ya? Belajar. Ya, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Timbul pertanyaan, tadi kan apakah Syekh Azharuddin masih sama dengan kondisi saat ini? Ya. Jadi pertanyaannya dibalik. Bagaimana kita bisa membedah hasil karyanya gitu?
Ya, ketika kita sudah bisa membedah hasil karyanya, nah baru kita relevan atau tidak relevan kan gitu. Sementara kita hari ini membedahnya saja belum mampu. Kita sudah anggap, oh ini kita ulama tidak relevan. Oh, membedah bacanya aja nggak bisa. Ya kan gitu ya. Gitu. Jadi kaidah bahasa Arabnya belum tahu, sudah menganggap kitab ini tidak sesuai gitu. Ya, kitab kecilnya saja di pesantren, Safina, Tijan, ya, apalagi Arba'in, kan gitu ya. Kalau kitab-kitab itu dianggap tidak relevan, ya kita tanya kenapa kita sudah bisa membongkar, membedah kitab-kitab tersebut, gitu ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi metode belajar adalah belajarnya kita mengikuti kepada itba, kepada salafus saleh, kepada ulama, manajemennya. Dan manajemen itu juga tidak lepas dari manajemennya kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang apa tolak ukur ya keberhasilan dalam metode belajarnya ulama? Tentu ketika kita belajar bukan hanya media saja kan? Media, tahu ya media, hanya nonton kemudian bisa, tidak, tapi terus harus belajar. Nah, kemudian sekarang ketika kita sudah belajar menjadi orang yang berilmu ataupun ahli ilmu, apa tolak ukur keberhasilan kita disebut berilmu? Ya, dalam kitab Ta'limul Muta'allim di kesimpulannya bahwa yang pertama tolak ukur seseorang itu bisa manajemen yang berhasil adalah ketika dia pertama lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tolak ukur orang yang berilmu adalah apa? Lebih dekat dengan Allah, lebih mendekati Allah. Man ihtada ilman lam yazdan hudan. Ya, walam yazdan ilallah illa bu'dan. Jadi jangan sampai tambah ilmu malah tambah jauh kepada Allah. Jadi tambah ilmu harusnya lebih dekat kepada Allah. Karena tujuan daripada ilmu itu kita ingin mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana Imam Al-Ghazali dengan muqasyafahnya? Ya, jadi ingin dekat dengan Allah. Kemudian nasoihul ibad, penghambaan kita kepada Allah. Kitab-kitab yang lain itu tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tolak ukur dalam kitab Ta'lim kesimpulannya adalah orang yang berilmu tolak ukurnya lebih dekat dengan Allah. Maka cari perhatian kepada siapa? Allah. Jadi campurannya kepada Allah, bukan kepada manusia. Kan gitu ya? Jadi ketika kita ngaji, ya campurannya kepada Allah, bukan kepada manusia. Soal misalkan penyampaiannya baik, bagus, itu penilaian manusia saja. Tapi sebetulnya hakikatnya kita ingin lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita berubah ketika orang memuji kita, bagus ya, penyampaiannya dimengerti. Kemudian kita ketika tidak masuk ya ini mah berubah. Nah, itu artinya bukan campur kepada Allah, bukan cari perhatian Allah. Artinya cari perhatian makhluk. Bisa dipahami ya? Insya Allah. Ini paham yang betul-betul paham. Bukan salah paham atau tidak paham. Nah, jadi man ihtada ilman lam yazdad hudan wa lam yazdad ilallah illa bu'dan. Jadi jangan tambah ilmu tapi malah jauh kepada Allah. Ya. Nah, kemudian yang kedua, jadi tolak ukurnya orang yang berilmu ternyata memiliki akhlak, memiliki moral. Ya. Jadi orang yang berilmu, tolak ukurnya orang yang berilmu ternyata memiliki akhlak, memiliki moral. Jadi kalau di antara kita mengikuti manajemen yang para ulama salafus saleh, maka orang yang berilmu sesungguhnya dia punya akhlak. Kalau dia orang yang berilmu tidak memiliki akhlak, maka nol besar. Ya, sehingga kaidahnya man la adaba lahu la ilma. Ya, artinya seseorang tidak bermoral,
ya tidak berilmu, ya berarti dia seseorang yang tidak bermoral, maka dia tidak berilmu. Kalau dia tidak punya moral, tidak punya akhlak, maka sesungguhnya tidak berilmu gitu. Itu dalam ta'lim itu begitu. Ya. Bisa dipahami, bisa? Alhamdulillah. Maka hari ini kita sama-sama bahwa tolak ukur yang pertama ketika kita belajar ilmu, kesimpulan dalam taklim adalah lebih dekat kita kepada Allah. Tambahnya ilmu adalah tambahnya kita dekat dengan Allah. Karena yang kita cari adalah keridhaan Allah. Huruf yang kita hafalin, materi yang kita bisa hanya untuk dekat dengan Allah. Itu bukan dekat dengan makhluk. Kalau hari ini misalkan dunia kita misalkan mempelajari bagaimana teknik mempengaruhi orang gitu, misalkan ada beberapa judul buku itu ya, orang barat, bagaimana teknik mempengaruhi orang, ya kan gitu. Kita nggak usah kalah dengan motivator, kan gitu ya. Bagaimana teknik hati kita memang terus kepada Allah. Hati makhluk akan tersentuh ketika memang kita bersentuhan, artinya hatinya langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang menggerakkan Allah, kan gitu ya. Jadi bukan terlalu sibuk memperhatikan manusia, tapi harus lebih sibuk memperhatikan bagaimana kita itu Allah ridho tidak, Allah menerima enggak, kan gitu ya. Gitu ya. Nah jadi tadi lebih dekat diri kita kepada Allah, tolak ukurnya orang yang berilmu dalam kesimpulan taklim. Yang kedua memang berakhlak. Di orang yang tidak bermoral atau tidak memiliki akhlak, maka sesungguhnya dia tidak berilmu. Karena kalau dia punya ilmu maka mempraktekkan akhlaknya, gitu ya. Nah kemudian yang selanjutnya, tolak ukur orang yang berilmu dari manajemennya, belajarnya ulama adalah dari ridhonya orang tua dan ridhonya gurunya. Ridhonya orang tua dan ridhonya gurunya. Nah waktu bulan yang lalu kan kita bahas terkait tentang guru ya. Nah, guru mulianya dengan mengagungkan ilmu dan gurunya, kan gitu ya. Nah ini juga bagian dari tolak ukur bagaimana keberhasilan kita dalam menuntut ilmu, yaitu ridhonya orang tua dan ridhonya guru. Ini penting kita jemput, ya kita jemput. Jadi ridhollah fi ridhol walidayhi, wa sukhtullah fi sukhtil walidayhi. Jadi ridhonya Allah beserta ridhonya orang tua. Ya. Kalau hari ini ada santri misalkan orang tuanya mungkin mohon maaf misalnya ya, tidak bisa melanjutkan belajarnya karena harus bantu orang tua, ya silahkan. Ya, silahkan. Tapi juga kemudian orang tua juga harus berusaha bagaimana kita memiliki keterbatasan. Betul ya? Kita orang tua memiliki keterbatasan dalam membimbing. Dalam membimbing. Maka ada kaidah keluarga. Ibu adalah madrasatul ula. Ibu apa? Madrasah pertamanya. Ibu adalah madrasah pertamanya. Ya. Jadi ibu adalah madrasah pertamanya keluarga, dalam keluarga, ya madrasahnya anak-anaknya. Dan bapak sebagai kepala madrasahnya. Nah, gitu. Itu koma. Biasanya selalu kita sebagai madrasah ula pembelajaran di rumah, tapi ada kepala madrasahnya kan. Siapa? Ya kita, bapak kan gitu. Kepala madrasahnya ya kita. Betul ya? Nah, itu manajemennya. Manajemen ulama ketika menempatkan bahwa orang tua, ibu sebagai madrasahnya, pembelajarannya, ya, dan kepala madrasahnya adalah suami atau kita ayah. Bisa dipahami, bisa. Nah, sehingga bagaimana pola-pola pendidikannya berhasil. Tidak mungkin pola tolak ukur orang yang berilmu, misalkan ujung-ujung dia ahli ilmu, kalau tidak ada memang dari keluarga yang ada manajemen ilmu di dalam keluarga tersebut, ya. Sehingga kalau kita lihat bagaimana ketika
seorang ahli hadis, ya, ketika baginda Nabi belajar, dia hanya mondar-mandir saja. Ya, yang Bukhari kan gitu ya, mondar-mandir saja. Tapi ternyata dengan mondar-mandir ahli hadis. Gitu ya, Masya Allah. Artinya ada pembelajaran gitu ya, yang dihafalkan. Kalau kita sulit hafal, mudah lupa. Ya, manajemennya kita gitu ya. Ngapalinnya sulit, lupanya gampang. Ya, gitu kan ya. Manajemen belajar kita sulit menghafalnya, gampang lupanya. Kalau ulama dulu enggak, ya, gampang menghafalnya, sulit lupanya. Ya, maka perlu manajemen ketika kita mencontoh kepada salafus saleh. Sehingga salafus saleh itu banyak memiliki karya-karyanya. Bagaimana Imam Ghazali, ya, walaupun umurnya tidak panjang, ya, tapi atau Imam Nawawi, ya, Imam Nawawi, tapi karya-karyanya begitu banyak. Betul ya, karya-karyanya begitu banyak. Umur kita berapa sih, ya? Kalau mengikuti sejarah berarti tidak kurang tidak lebih dari umurnya baginda lagi 60-an kan gitu. Ya itu kan. Jadi sekarang sudah mulai tinggal setengahnya lagi gitu. Walaupun ingin nambah, gitu ya. Ingin nambah doanya tiap hari kan gitu ya. Oh, ya Allah panjangkan umur, panjangkan umur. Tapi kalau sudah sakit itu doanya berubah itu. Kan gitu. Ya Allah sehat ya gitu. Kan gitu ya. Masya Allah. Nah, jadi ridhonya orang tua dan juga ridhonya guru itu perlu tolak ukur, ya. Bisa dipahami jamaah sekalian. Nah, kalaulah hari ini berbagai metode itu lahir, berbagai cara itu lahir, tentu tidak lepas dari keberhasilan dulu ulama telah menuliskannya. Ya, kalau hari ini mungkin menurut Pak Ketua DKM kalau belajar tuh saya lebih banyak mengingat dengan istilah, dengan kode, dengan gambar, silahkan kan gitu. Jadi saya kalau mengingat tidak baca terus menerus gitu. Tapi oh ini saya garisin kata-kata poin pentingnya kan gitu. Sehingga kalau saya ngaji juga, ngaji nahwu shorof terutama, itu sering banyak istilah yang aneh-aneh. Apa istilah aneh nahwu shorofnya? Ada doi mau syaraf gitu. Ada dimsum gitu. Istilah-istilah yang kita hadirkan untuk apa? Ya sebagai manajemen kita. Gitu ya. Gitu ya. Doi mau syaraf apa? Domir, istifham, itu mausul. Seperti itu. Ya. Masya Allah. Bisa dipahami jamaah sekalian ya. Nah, jadi kesimpulan yang bisa diambil bagaimana metode yang terbaik belajar itu adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan malaikatul muqarrabin, malaikatnya Allah kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa wahyu. Tentu dibimbing. Intennya baginda Nabi adalah ketika Ramadan. Pembelajaran intennya setiap saat itu dalam bimbingan malaikat Jibril terus, ya. Jadi makanya kita juga belajar harus ada inten waktunya. Guru kami menyampaikan belajar itu harus ada waktu. Ketika misalkan harus menyediakan waktu yang khusus satu saja, ya, dalam sebulan itu ada waktu khusus, misalkan menyediakan waktu untuk memutolaahnya, gitu. Bisa dipahami ya, insya Allah. Jadi bagaimana manajemennya para ulama? Tentunya tolak ukur ketika orang yang berilmu, kesimpulan dalam taklim adalah dia lebih dekat kepada Allah, bukan malah jauh dari Allah. Yang kedua tolak ukurnya adalah dengan dia memiliki akhlak, memiliki adab, ya, memiliki adab. Dan juga tolak ukurnya tentunya orang yang berilmu adalah ridhonya orang tua, ridhonya guru itu bisa diraih. Ridhonya guru dan ridhonya orang tua bisa diraih. Jadi jangan sampai waktu pertemuan yang kemarin kita sebagai murid
kita sebagai orang yang belajar malah justru banyak sekali menyalahkan guru-guru kita. Kan bukan ganti guru, tapi tambah gurunya. Ya, jadi guru yang lama bukan diganti, tapi ditambah. Maka saya di pondok itu gurunya ada berapa? Sampai dengan sekarang bisa sampai 20 ya. Bisa sampai 20. Jadi ditambah terus ditambah. Jadi datang hilir mudik silih berganti. Tapi di antara 20 itu pasti ada apa? Ada hal-hal yang kita ambil. Ya, jadi kita tambah, walaupun memang pusing juga, ya, udah sampai berapa guru, gitu ya, masya Allah. Tapi insya Allah kita justru belajar dari guru-guru yang mengajarkan, karena tentu ada guru ini lebih banyak cenderung ke spesialisnya, kan gitu ya, kekhususannya. Maka kalau kita ingin belajar satu ilmu, boleh jadi guru itu pasti memiliki satu kelebihan. Walaupun memang salafus saleh itu ya lebih banyak memahami semua ilmu dibanding daripada kita yang sekarang-sekarang kan. Kalau kita yang sekarang-sekarang, contoh bahasa Arab saja, ada ulama nahwu, ulama sorot kan gitu ya. Nah, tapi dulu lebih paham dengan semua ilmu. Contoh saya belajar bahasa Arab saja, mulai dari metode berbulan-bulan sampai berjam-jam gitu, supaya lebih paham. Ya, nah itulah metode-metode para salafus saleh, juga para ulama ingin menghadirkan dengan tantangan zaman. Bagaimana kita ketika belajar seorang guru tidak kalah dengan murid. Kalau sekarang sistemnya activity intelligence, AI. Bagaimana ketika nanya langsung dijawab, gitu ya, bukan lagi Google, tapi langsung AI yang jawab, aktivitas intelijen, gitu ya. Jadi bagaimana kalau dia nanya sudah langsung dijawab, komplit, ya, kan gitu. Jadi bagaimana ilmunya ulama sudah dibuka-bukakan. Kalau dulu ingin belajarnya secara berangsur-angsur, kalau sekarang langsung instan. Apa yang hilang? Yang hilang adalah proses dan keberkahannya. Yang hilang adalah tentunya bagaimana takzimnya kepada ilmunya. Jadi jangan sampai walaupun kita dapat ilmu itu cepat, ya kan? Ilmu ini itu cepat, tapi boleh jadi yang cepat ini juga harus dikoreksi. Sehebat-hebatnya mesin, sehebat-hebatnya teknologi, tetap harus ada pendampingan manusianya yang mengendalikannya. Mesin bisa saja salah. Ya, contoh saja ketika kita dalam kitab ini, dalam Quran ini, tetap aja dia ada yang salah, koma, barisnya dan yang lainnya. Bisa dipahami ya. Jadi walaupun mungkin hari ini nih generasi milenial, ya, generasi kekinian, dia bisa dengan ilmu semua paham, tapi tetap kehadiran kembali kita memahami bagaimana ulama dan karya-karyanya, tetap kita kembalikan kepada ilmu yang awalnya. Bisa dipahami? Bisa? Insya Allah. Ya, karena sudah 8 menit lagi, jam 6. Itu saja yang bisa disampaikan. Mungkin ada pertanyaan. Ada 8 menit untuk pertanyaan, mungkin 1-2 pertanyaan. Santri ngerti? Santri ngerti? Insya Allah. Kalau nggak ngerti diulang lagi. Kalau nggak ngerti diulang lagi. Cukup? Cukup? Alhamdulillah. Ya, karena ini juga mati nih. Oh ya, cek. Ya, kalau dirasa cukup, mudah-mudahan apa yang disampaikan tentunya wabil khusus pembelajaran untuk saya sendiri, yang insya Allah sama-sama kita terus belajar. Jadi kalau kita bahas kitab taklim, bukan hanya pematerinya yang belajar,
tapi kita juga belajar, semua belajar, gitu ya, sedang belajar. Maka tolong doakan semua yang sedang belajar senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan belajar kita makin dekat dengan Allah, makin akhlak kita makin bagus, makin dicintai oleh orang tua dan juga guru kita, insya Allah. Ya, kita tutup ya, atau ada